Surabaya Timur di daerah Kenjeran itu bisa sampai Juanda. Itu tempat, ada yang pernah transit di Juanda nggak? Di apa namanya, airportnya di Surabaya. Nah itu sampai situ itu kan ada jalan lurus panjang. Itu dulu juga kebetulan mama saya yang bikin amdalnya bersama teman-temannya. Nah itu kalau misal itu kan amdalnya sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah lebih dari 10 tahun yang lalu, tapi proyeknya jalannya sekarang. Nah kayak gitu, jadi kayak misalnya terutama kayak proyek-proyek pemerintahan ya, hal-hal tersebut kayak bikin jalan atau apa itu kan punya pemerintah, atau mungkin juga kayak pembangunan MRT di Jakarta itu kayak gitu sebenarnya sudah direncanakan dari lama, dan itu sudah pasti ada amdalnya juga. Jadi dilihat nanti dengan adanya misalnya MRT di Jakarta, kira-kira gimana perubahan kondisi lingkungan di Jakarta. Misalnya kan kayak ngeruk tanah kan istilahnya kan kalau bikin MRT yang bawah tanah. Nah itu kira-kira gimana, apakah nanti kalau misalnya banjir itu akan airnya masuk, atau gimana caranya supaya hal tersebut nggak terjadi. Nah itu semua sudah dilakukan analisis. Kalau dalam pengelolaan proyek ini juga disyaratkan untuk mendapatkan perizinan. Jadi andai kata misalnya nggak dapat izin ya, itu tadi proyek kita atau perusahaan kita nggak bisa jalan. Terus AMDAL ini sebagai dokumen penting, ini merupakan dokumen penting sebagai sumber informasi yang rinci mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa yang akan datang. Itu kan juga bisa diprediksi. Kira-kira kalau ada pembangunan pabrik itu sekitarnya kayak gimana. Mungkin kalau memang kawasan industri otomatis kan misalnya kalau orang bangun biasanya ada asap-asapnya. Nah itu kira-kira kalau misalnya semua lagi nyala itu tingkat asapnya seperti apa. Nah itu kan juga sudah diperkirakan, Pak. Terus ini dokumen juga penting melakukan evaluasi untuk membangun proyek yang lokasinya berdekatan dan digunakan sebagai alat legalitas juga. Nanti kalau sudah dari AMDAL itu bisa dapat ACC, kira-kira bisa jalan atau enggak. Kalau misalnya hasil AMDALnya nggak baik, andai kata mereka melakukan perubahan, misalnya perubahan rencana atau perencanaan proyek, terus dilakukan studi lagi juga bisa. Misalnya dari hasil AMDAL ada bagian yang kurang baik, terus dilakukan perubahan perencanaan, terus baru di ACC juga bisa. Ini kebetulan ada pasalnya, ini di pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 99. Ini analisis mengenai dampak lingkungan merupakan komponen dalam suatu studi kelayakan suatu rencana kegiatan. Hasilnya digunakan sebagai perencanaan pembangunan wilayah. Ya, jadi ini perannya ya AMDAL, aspek-aspek studi kelayakan. Jadi saling berkaitan, nggak bisa dipisahkan. Nah, ini landasan hukum AMDAL ini ada di sini. Declaration of United Nations Conference on the Human Environment tahun 72. Terus ada ini juga peraturan pemerintah yang terbaru itu yang tahun 99 PP nomor 27. Kemungkinan kalau sekarang juga ada baru ini, buku ini kapan dikeluarkan. Cuman saya nggak mencari informasi. Kalau mbak-mbak sama mas tertarik silakan dicari sendiri. Kan kebetulan beberapa tahun terakhir ini banyak sekali konferensi tentang lingkungan dari beberapa negara 2014. Ini kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Jadi ingat ya, kalau mau bikin perusahaan, terutama perusahaan yang skalanya besar, harus melakukan yang namanya AMDAL. Jangan sampai nanti ada mbak-mbak mendirikan perusahaan tapi lingkungan jadi tidak baik. Oke, nanti yang rugi perusahaan mbak-mbak sama mas sendiri pastinya. Sudah pasti, nggak mungkin enggak. Yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Ini lagi dengarkan saya, apalagi ngerjakan tugas.
sebentar, diperhatikan dulu sebentar, nanti cuman modul 6 aja kok, nanti silahkan dilanjutkan lagi tugasnya, saya tunggu sampai jam 12. Saya lanjutkan ya. Sekarang ini tentang pelaksanaannya AMDAL. Nah, pihak terkait dalam proses AMDAL. Jadi pihak yang berkepentingan langsung itu ada pemerintah, pengusaha atau sponsor, sama masyarakat. Karena kalau pemerintah dia ingin memastikan terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan dan tidak mengorbankan lingkungan, itu sudah pasti. Kayak tadi kan dapat ACC. Kalau memang studi AMDALnya bagus, baru dapat izin mendirikan perusahaan, biasanya seperti itu. Terus pengusaha atau sponsor ini memastikan rencana usaha atau kegiatannya dapat beroperasi karena layak lingkungan. Itu tadi, kalau nggak dapat ACC itu hasilnya jelek, otomatis nggak bisa jalan perusahaannya, pasti terhenti di situ. Itu harus mengadakan suatu perubahan dulu baru bisa lanjut lagi. Nah, masyarakat sebagai kelompok yang terpengaruh langsung dengan keberadaan proyek. Jadi kan apalagi kalau misalnya pabrik kita dekat pemukiman, makanya pabrik-pabrik itu kenapa kok ada suatu kawasan khusus, yaitu tadi supaya nggak langsung berhubungan dengan masyarakat. Kalau dengan dekat dengan pemukiman itu nanti juga nggak baik buat pemukiman masyarakatnya. Kayak kan biasanya ada tempat-tempat khusus atau di daerah kawasan-kawasan tersendiri. Terus pihak yang terlibat langsung itu ada proponen atau pemegang usaha, terus konsultan, ini pihak pelaksana atau penyusun studi AMDAL, itu tadi. Terus instansi penanggung jawab, ini instansi pemerintah. Penilai AMDAL atau komisi AMDAL terdiri dari beberapa badan dan instansi di tingkat pusat maupun daerah yang bertugas menilai dokumen AMDAL itu tadi, sebagai bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kelayakan lingkungan sebuah rencana suatu usaha. Jadi ada penilainya juga dinilai. Prosesnya seperti apa? Ini ada di sini. Jadi yang pertama mengidentifikasi rencana proyek. Jadi diidentifikasi dulu proyeknya seperti apa, kira-kira dibangunannya sebesar apa. Terus nanti proses pelaksanaannya gimana. Terus mengidentifikasi rona lingkungannya juga kayak gimana. Terus membandingkan besaran rencana dengan kondisi lingkungan untuk mengidentifikasi. Jadi rencana dan kondisi lingkungannya dibandingkan, kira-kira dengan adanya proyek ini lingkungan itu akan berakibat seperti apa. Kalau misalnya nggak baik, kayak banyak nggak baiknya untuk lingkungan, ya otomatis nggak mungkin bakal di ACC. Jadi dibandingkan itu. Terus evaluasi dampak dan menetapkan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan. Nah, itu kan juga karena kan mungkin aja lingkungan berubah ya. Nanti beberapa tahun ke depan itu tetap diadakan evaluasi lagi. Itu. Jadi ini ya. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Jadi dilihat dari sisi lingkungan sama sisi proyek, terus dibandingkan dulu. Kira-kira dampaknya apa? Kalau oke, bisa jalan, kalau enggak ya harus dilakukan evaluasi ulang. Atau juga kalaupun sudah oke sekarang, nanti beberapa waktu kan AMDAL itu kayaknya juga ada batasan waktunya deh, kalau nggak salah gitu. Nah, ini penanggung jawab AMDAL dibentuk oleh menteri atau kepala instansi sektoral. Komisi pusatnya, komisi daerahnya ya gubernur, terus ketuanya kalau dari pusat itu sekjen atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk dalam departemen. Terus kalau di daerah itu ketua Bapeda. Anggota tetapnya wakil-wakil dari instansi yang berwenang Bapedal, lingkungan, Dagri, BKPN, BPN. Sini ada juga wakil BLH dan lingkungan hidup, nggak salah BLH itu. Terus ada Bapeda, BKMD itu. Terus anggota tidak tetapnya itu bisa dari wakil-wakil dari instansi yang berkepentingan dengan lingkungan, kayak LSM juga bisa, tokoh atau wakil masyarakat, pakar-pakar, akademisi itu juga bisa. Terus sama itu dari komisi pusat, komisi daerah sama. Cuman kan kalau daerah berarti lebih ke
apa namanya pejabat daerah, kalau pusat ya pejabat pusat.